Kisah ini diawali dengan narasi epik untuk menaklukkan monster. Bersamaan dengan turunnya bola api raksasa dari angkasa. Sosok itu mendeklarasikan, inilah harinya, ia akan membebaskan dunia dari semua kejahatan yang ada. Tak lama, ledakan dahsyat meletus, meluluh lantakan sekitarnya. Dari kepulan asap, sesosok makhluk bermata merah menyala perlahan muncul. Sang monster heran bagaimana sang pahlawan selamat dan memujinya sebagai pahlawan sejati yang sesungguhnya. Ia lalu mencibir teman-temannya yang sudah tak berdaya. Karena tak dihiraukan, ia menyebut sang pahlawan angkuh dan menyiapkan serangan energi. Namun, Lehisik tetap tak gentar, menyiagakan senjatanya untuk menyambut serangan musuh. Tanpa rasa takut, sang pendekar menerjang monster itu, mencoba melancarkan serangan dahsyat. Sementara itu, rekan-rekannya membuat perisai sihir pelindung. Sang monster yang kesal mengancam akan melenyapkan mereka jika tak menyerah. Kemudian, makhluk itu melepaskan serangan dahsyat, mendeklarasikan bahwa tanah ini adalah miliknya. Namun meski terkena serangan telak, pahlawan Lehisik terus menatap tajam penuh amarah pada musuhnya. Benturan kekuatan dahsyat pun terjadi, mengguncang seluruh area pertempuran. Sang pendekar menggenggam senjatanya dengan sisa tenaganya. Terbakar api, sang pahlawan bangkit dan menyatakan inilah saatnya untuk mengakhiri segalanya. Cahaya yang menyilaukan mulai bersinar, membuat energi di sekitar mereka semakin pekat. Dengan sekuat tenaga, ia berjuang menahan kekuatan yang menerjangnya. Segalanya pun lenyap dalam kilatan cahaya putih yang membutakan. Hyansik melepaskan jurus pamungkasnya, api hantu paradoks. Dengan teknik itu, ia menerjang sang monster dan mendaratkan pukulan telak. Sang pendekar menjejakkan kakinya dengan kokoh, menahan diri dari hantaman yang datang. Benturan serangan itu menciptakan ledakan energi yang luar biasa. Sang monster menatap lekat sang pahlawan. Raut wajahnya menunjukkan keterkejutan murni. Namun Lehisik tak goyah, membalas tatapannya dengan tekad yang membara. Kekuatan benturan itu membuat seluruh medan pertempuran bergetar hebat hingga hancur. Berkeping-keping. Sebagai balasan, sang monster menerjang maju, mencoba menghantamnya dengan tinju bertenaga. Ia bersiap meremukkan sang pahlawan dengan satu pukulan. Akan tetapi, sang pendekar berhasil menahan serangan itu, menggunakan tombaknya sebagai perisai. Meski begitu, hantaman itu begitu kuat hingga ia nyaris kehilangan pijakan. Sang monster mengejeknya. Serangan selemah itu bahkan tak akan meninggalkan goresan. Mendengar itu, sang pahlawan bertanya dalam hati, apa serangannya memang selemah itu? Ia memusatkan energi di ujung senjatanya. Lalu ia menjawab, ini lebih dari cukup untuk menghancurkan kesombongan monster itu. Mendengar kata-katanya, energi merah misterius mulai bangkit dari tanah dan tubuh sang monster. Seketika, sepotong zirah emas milik monster itu retak dan terlepas. Sang monster menatap dadanya, sadar serangan tadi benar-benar melukainya. Ia tak percaya manusia dari dunia ini mampu menandinginya. Sang pendekar menegaskan sekali lagi bahwa ia memang bukan dari dunia ini. Sang monster menuduhnya bicara omong kosong. Tapi sang pahlawan membalas, bahkan jika raganya sirna, suatu saat ia pasti akan kembali. Sang monster terkejut, merasakan keanehan pada tubuhnya. Ia bertanya-tanya, apakah eksistensinya terhapus? Dan sang pahlawan menyindir, apa ia kesulitan bangkit kembali? Sang pendekar menjelaskan bahwa apinya membakar konsep abstrak, seperti ego dan juga ingatan. Ia mengungkap bahwa hobi sang monster untuk bangkit kembali telah usai, karena yang terbakar kini adalah eksistensinya sendiri. Sang monster menerima takdirnya, namun mengutuk sang pahlawan bahwa ia takkan pernah dikenang meski telah menyelamatkan dunia. Ia juga mengungkap bahwa rekan-rekannya diam-diam berharap ia ikut lenyap. Namun di luar dugaan, sang pahlawan dengan tenang menjawab bahwa ia sudah tahu. Sang sentis memohon agar tak mempercayai musuh. Tapi Hyansik mengungkap wanita itu mencoba memikatnya walau sebenarnya membencinya. Ia menjelaskan bahwa semua itu adalah sebuah siasat, membuat sang sentis sangat terkejut. Rencananya adalah membuat sang pahlawan ragu saat tiba waktunya bagi mereka untuk menyingkirkannya. Dengan tatapan dingin, ia bertanya langsung pada sentis. Apa ia salah? Wanita itu terdiam, tak mampu menjawab pertanyaannya. Pria itu
lalu berkata hal yang sama juga berlaku untuk dua rekannya yang lain. Ia mengungkap sang satria diperintah kaisar untuk menyingkirkannya, sedangkan sang penyihir yang gemar bereksperimen membencinya karena ia menentang perbudakan. Sang pahlawan lalu mengungkap bahwa selama 5 tahun ini, ia sudah tahu rencana busuk rekan-rekannya. Sang monster bingung, karena dengan kekuatannya, ia bisa saja menghancurkan dunia yang telah mengkhianatinya. Dengan tatapan sendu, sang protagonis berkata alasannya sederhana. Ia hanya ingin pulang ke rumah. Sang monster bingung dan kembali bertanya, mencoba memahami maksudnya. 20 tahun lalu di bumi, ia hanyalah seorang pekerja kantoran yang terlempar ke dunia ini. Ia teringat dunia tempatnya mendarat adalah sebuah bencana, penuh dengan orang-orang yang menderita. Satu-satunya cara untuk kembali adalah menaklukkan para monster dan menyelamatkan dunia ini. Tapi walau berstatus pahlawan, para penjaga malah menghalanginya. Sang kesatria menjelaskan, ia menyelamatkan seorang anak desa dan meminta izin masuk. Namun, para penjaga bilang bocah itu sudah diambang ajal dan mengobatinya hanya sia-sia. Di balik kekejaman manusia, masalah paling serius di dunia ini jauh lebih parah. Pengobatan sangat primitif. Seorang dokter bahkan hendak memotong tangan pria karena infeksi biasa. Para penyembuh ikut berperang. Tak ada yang bisa merawat warga terluka. Menyaksikan ini, sang pahlawan merasa tak berdaya untuk menolong semua orang. Sekelompok pendeta lalu bertanya, bagaimana ia bisa menyelamatkan anak itu dari monster? Seorang biarawati menuduh anak itu selamat karena dirasuki iblis dan harus diusir. Mereka bersikeras agar sang pahlawan menuruti kehendak Tuhan dan membuang rasa ibanya. Setelah bertahan selama 20 tahun, akhirnya ia berhasil mengalahkan makhluk itu. Musuhnya telah sirna, perjalanan panjangnya terasa telah mencapai akhir. Namun rekan-rekannya mengepungnya, berkata mereka tak bisa membiarkannya hidup. Dengan tatapan benci, sang protagonis bersumpah bahwa ia muak dengan dunia ini. Melihat reaksi sang pahlawan, kesatria itu cemas dan mengutuk situasinya. Mereka mengira sang kesatria terlalu terluka untuk melawan. Sadar telah menciptakan monster untuk menangkap monster lain. Dia menarik napas dalam, mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi. Sambil berlutut, ia berteriak misinya telah selesai dan menuntut janji ditepati. Mantan rekannya menatap ke atas, melihat cahaya terang turun dari langit. Bola cahaya raksasa terbentuk di udara, menerangi seluruh medan pertempuran. Dari sana, muncul Dewi cantik yang memberi selamat dan memuji kerja keras sang kesatria. Sang protagonis mengingatkannya akan janji untuk membawanya kembali ke bumi. Janji untuk mengembalikan jiwa dan ingatannya utuh seperti semula. Sang Dewi bertanya, apa ia begitu membenci tempat ini, padahal ia sudah menjadi kuat? Dia mengingatkan, semua pencapaiannya di dunia ini akan lenyap. Tapi sang pahlawan menyuruhnya berhenti, berpura-pura. Dia tahu sang Dewi lega, ia akan pergi. Sang Dewi bertanya sekali lagi, apa ia sungguh tak menyesali keputusannya? Sang kesatria menjatuhkan senjatanya. Berkata ia hanya ingin kembali ke dunia yang dulu ia kenal. Dengan begitu ia meninggalkan kehidupannya sebagai pahlawan, bersiap untuk akhirnya pulang. Sang Dewi berkata, ia paham dan akan menepati janji mereka. Sang pejuang pun mengucapkan selamat tinggal pada dunia mengerikan ini. Sebuah pilar cahaya menyelimutinya saat Sang Dewi menjelaskan tubuh aslinya di bumi telah hancur. Karena itu, jiwanya akan dimasukkan ke tubuh baru yang hidupnya akan segera berakhir. Dia tak peduli, asal bisa kembali dan bebas dari kenangan tempat ini. Setelah kilatan cahaya, kesadarannya perlahan kembali. Ia terbangun di ranjang, bertanya-tanya apa ia sudah kembali ke bumi. Sang pahlawan kini dalam tubuh Ucansak, mengutuk orang-orang dari dunia lain itu. Ia merasa lega, tak perlu lagi melihat para pengkhianat itu. Lalu ia melihat pantulan dirinya di cermin. Kini ia sadar, inilah wajah barunya mulai sekarang. Dipenuhi rasa lega, ia berlutut, merayakan kepulangannya yang telah lama dinanti. Pria itu bergegas ke wastafel dan meminum air bersih, menyebutnya sihir sejati. Lalu, ia takjub melihat api kompor yang menyala hanya dengan sekali tekan. Melanjutkan penjelajahannya, mantan pahlawan itu menemukan sebuah kotak dan berkata, inilah yang paling kurindukan. Saat dibuka,
Ia terkejut melihat isinya penuh dengan ayam goreng lezat. Air liurnya menetes. Ia mengambil sepotong ayam, siap untuk menyantap hidangan itu. Duduk di meja kecil, sang protagonis mulai melahap ayam goreng dari kotak itu. Dia bersorak saking enaknya makanan ini. Ia bisa menangis bahagia. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengaku sangat merindukan semua yang ia alami sekarang. Pria itu melihat keluar jendela, melihat lampu merah, dan berpikir kehidupan normalnya akan dimulai. Ia terkejut saat tahu sekarang tahun 2025. Rupanya, waktu berjalan sama di kedua dunia, tapi ia pikir sesulit apapun adaptasinya, takkan lebih buruk dari dunia sana. Ia memutuskan untuk mandi santai dan menikmati kesenangan sederhana di bumi. Sambil tersenyum, mantan kesatria itu menikmati air hangat yang mengalir dari pancuran. Setelahnya, ia menikmati angin sejuk AC yang juga menyala dengan satu tombol. Menatap jendela, ia mengagumi langit cerah dan berpikir, inilah hidup. Ia bingung harus melakukan apa dulu. Mungkin bermain game saat sesosok makhluk muncul di belakangnya. Dia berbalik dan berteriak ketakutan saat melihat monster di hadapannya. Dia tak tahu makhluk apa itu, tapi saat itu, sebuah pengumuman resmi mulai disiarkan. Siaran berita mengumumkan kemunculan sumber erosi. Pemuda yang terbaring itu kebingungan. Semua warga diminta segera mengungsi ke tempat perlindungan bawah tanah. Dengan tatapan tajam, sang mantan prajurit menganalisis situasi, bersiap untuk hal berikutnya. Tiba-tiba, ia terkepung makhluk aneh bertopeng. Salah satunya menghancurkan pintu kaca dan langsung menerjang sang protagonis. Melihat bahaya, pemuda itu tak ragu dan langsung lari menjauhi para monster. Ia melesat menuruni tangga, sementara para makhluk itu terus mengejarnya tanpa henti. Ketakutan, ia menoleh ke belakang dan berteriak, tak mengerti apa yang terjadi. Para monster menggedor kaca. Chansik bertanya-tanya, apa yang terjadi pada bumi selama ia pergi? Saat para monster terus naik, sang mantan pahlawan melihat jendela pecah sebagai jalan keluar. Tanpa pikir panjang, ia menggunakan jendela itu untuk kabur dan menghilangkan jejaknya. Bersembunyi di balik dinding, ia mengatur napas. Lega berhasil lolos dari para monster. Tiba-tiba, ia kaget melihat seorang anak kecil berlari sendirian di lorong. Ia mencoba memperingatkan anak itu, tapi ucapannya dipotong. Anak itu malah bertanya soal monster. Bocah itu bilang akan mengalahkan makhluk itu dan mengajak Chansik untuk bergabung. Sang mantan prajurit terkejut saat bocah itu bilang dunia sudah begini selama 13 tahun. Pemuda itu menjelaskan, ia tak tega meninggalkannya. Jadi ia memutuskan untuk menemaninya. Dengan tatapan penasaran, bocah kecil itu seolah bertanya apakah pria itu akan mengikutinya. Bocah itu menjelaskan sumber erosi adalah portal tempat monster muncul secara acak. Putus asa, ia sadar lolos dari satu mimpi buruk hanya untuk masuk ke mimpi buruk lain. Ia pun mengutuk sang dewi. Bocah itu heran, kenapa ia begitu? Tidak tahu apa-apa. Sang mantan pahlawan pun berbohong, bilang ia tinggal di Amerika. Bocah itu kaget, karena Presiden Amerika dimakzulkan karena mencoba kabur ke Korea. Mengalihkan topik, sang protagonis bertanya, siapa hunter favoritnya? Bocah itu berteriak. Len. Ia menjelaskan Len dari Guild Janabe dan memakai pedang raksasa. Terlihat Len sedang melawan monster. Chansik berpikir, apa manusia biasa sekarang melawan monster seperti di dunia lain? Saat bocah itu memuji pedang sang hunter, mantan prajurit merasakan sesuatu mendekat. Bocah itu antusias ingin menunjukkan video, tapi mulutnya dibekap agar diam. Sambil bersembunyi, pemuda itu waspada tinggi, sementara si bocah sama sekali tidak sadar. Sekelompok monster bertopeng tiba-tiba muncul di lorong di hadapan mereka. Dengan mata analitis, ia menghitung ada 5 monster dan merasakan satu lagi bersembunyi. Untungnya, tubuh barunya lebih kuat dari rata-rata dan ia terbiasa bertarung. Tapi ia khawatir pada bocah yang menangis itu, yang tak akan bisa bertahan sendirian. Ia bingung bagaimana cara bertarung tanpa senjata. Saat energi biru terbentuk di tangannya, sang mantan pahlawan sadar, atmosfer di sini dipenuhi dengan kekuatan sihir. Ia memastikan energi itu sama seperti yang ia kenal di dunia lain. Lalu berbalik, menghadapi para monster. Salah satu monster mendekat perlahan dengan tatapan mengancam. Tak sadar akan bahaya. Tiba-tiba, kekuatan tak kasat mata menghantam kepalanya.
membuatnya menjerit kesakitan. Aura biru menyelimuti sang protagonis saat ia sadar bisa mengendalikan mana di udara. Sambil tersenyum, ia sadar bisa memakai api hantunya, meski kekuatannya sedikit mengecewakan. Tapi ini sudah cukup, katanya, sambil memusnahkan monster dengan api ungu, membuat bocah itu terdiam. Bocah itu takjub. Katanya, pria itu punya kemampuan unik, sementara pria itu lega tak ada yang terluka. Bocah itu lalu berlari ke arah monster, bilang ingin membuktikan sesuatu dari internet. Saat itu Huga sang mantan prajurit teringat karakteristik penting dari api spesialnya. Ia ingat apinya tidak akan padam sampai targetnya musnah sepenuhnya. Tiba-tiba, salah satu monster yang masih terbakar menerjang si bocah. Sang mantan pahlawan berteriak agar ia awas, tapi monster itu sudah terlalu dekat. Chansik melompat ke depan bocah itu, menahan serangan dengan tangannya sambil menyuruhnya mundur. Dengan monster terbakar di belakangnya, pemuda itu menyuruh si bocah berhenti menonton video semacam itu. Sang protagonis meminta tongkat yang dipegang bocah itu untuk dijadikan senjata melawan para monster. Tanpa ragu, bocah itu melempar tongkatnya dan sang mantan pahlawan langsung menangkapnya di udara. Dengan senjata seadanya, ia bersiap menghadapi monster-monster yang mengepungnya. Matanya bersinar tajam saat ia menghitung jumlah musuh di sekitarnya. Dengan satu serangan berputar, ia menghabisi semua monster sekaligus. Bocah itu melongo, sangat terkejut melihat kekuatan teman barunya. Kelelahan, sang protagonis melihat kekacauan itu saat si bocah memanggilnya hunter hebat. Ia menghela napas, mengeluh tak menyangka akan menghadapi kekacauan ini begitu cepat setelah kembali. Dengan marah ia berpikir, ia melewati mimpi buruk demi kedamaian. Tapi bumi malah jadi seperti dunia lain. Saat berjalan, mereka menemukan sekelompok penyintas bersembunyi. Semua mata tertuju pada mereka. Saat sang mantan pahlawan mendekat untuk mencari tahu apa yang terjadi, bocah itu menjelaskan istilah gaul baru, membuat sang protagonis kebingungan. Tiba-tiba, seorang wanita muncul dari kerumunan, memanggil nama anak kecil itu, Siang. Ibunya berterima kasih kepada sang pahlawan karena telah membawa putranya kembali dengan selamat. Melihat pakaian mewah wanita itu, sang mantan pejuang sadar bocah ini berasal dari keluarga berada. Suara memekakan telinga tiba-tiba menggema di area itu, membuat semua orang ketakutan. Dengan suara gemuruh, kepalan tangan monster raksasa menghancurkan dinding perlindungan. Hantaman itu membuat orang-orang terpental dan kepanikan menyebar dengan cepat. Makhluk itu membuka mulut besarnya dan mengeluarkan auman mengerikan yang membuat semua orang gemetar. Salah satu pria berteriak bahwa dinding luar telah runtuh dan menyuruh semua orang untuk lari. Ian memperingatkan sang mantan pahlawan untuk kabur. Tapi pria itu tampak putus asa dengan semua ini. Dengan ekspresi lelah, sang protagonis berpikir dia tidak meminta banyak dalam kehidupan barunya di bumi. Dia hanya menginginkan dunia yang diingatnya, rumah yang dirindukannya selama 20 tahun. Sambil melirik tangannya yang terluka, dia bertanya-tanya, apakah keinginannya itu terlalu berlebihan? Sang mantan pejuang memanggil anak itu bocah nakal, dan anak itu kesal dengan panggilan itu. Dia bertanya, mengapa anak orang kaya sepertinya ingin menjadi hunter alih-alih tinggal di tempat aman? Dengan tatapan sedih dan serius, bocah itu mengungkapkan bahwa ayahnya telah tiada karena monster. Dia menjelaskan sumber erosi muncul di dalam bunker yang mereka kira aman. Meskipun masih takut, dia menyatakan akan menjadi hunter terkuat untuk membalaskan dendamnya. Ian lalu berteriak sekuat tenaga bahwa dia akan menyelamatkan dunia dan menghancurkan para monster. Sambil tersenyum, sang protagonis berkata, mimpinya tidak konyol dan dia akan menjadi hunter hebat. Tapi bukan dia yang akan menyelamatkan dunia. Dia menambahkan, saat ibu anak itu menariknya pergi. Ibu Ian menariknya. Bersikeras mereka harus pergi. Tetapi bocah itu khawatir pada sang pahlawan. Bocah itu menoleh ke belakang dengan cemas saat ibunya menyeretnya menjauh dari kekacauan yang meningkat. Dengan putus asa, bocah itu berteriak pada pria yang tinggal untuk melawan makhluk raksasa itu. Dengan tatapan penuh tekad, Yanang memperhatikan sang mantan pejuang bersiap untuk pertempuran. Dikelilingi aura ungu, sang protagonis menyatakan bahwa menyelamatkan dunia adalah tugasnya seorang diri. Anak itu berdiri termenung, mengulangi kata-kata pahlawan tentang menyelamatkan dunia
dari keangkuran. Dengan senyum percaya diri, sang mantan pejuang mengatakan tugas ini untuk seseorang yang berpengalaman. Narasi menjelaskan bahwa setelah 20 tahun bertarung, dia kembali ke bumi hanya untuk menemukan hal yang sama. Meskipun dia selamat berkat pengalamannya, dia ingat janji yang dibuatnya pada anak kecil itu. Namun, terlepas dari janjinya, dia tidak melakukan apa-apa dan malah menghabiskan harinya bermain game. Setelah berusaha keras dan berkonsentrasi, dia akhirnya meraih kemenangan dalam permainannya. Merayakan kemenangannya, pemuda itu menyesap jus kotaknya dan bersandar di kursinya. Untuk menemani sesi bermainnya, dia membuka sekaleng soda untuk mendinginkan diri. Terlepas dari janjinya, motivasinya untuk menyelamatkan dunia tidak bertahan lama. Makanan dan permainan yang tidak ada di dunia lain membuatnya lupa akan tanggung jawabnya. Selain itu, dia pikir sudah ada para hunter yang akan menyelamatkan dunia. Jadi dia memutuskan untuk memesan makanan. Dia kaget melihat uangnya habis dan hanya tersisa 3.200 won di rekeningnya. Kini setelah bangkrut, pemuda itu sadar dia harus segera mencari pekerjaan. Tapi dengan munculnya sumber erosi, banyak perusahaan bangkrut, membuat pekerjaan langka, dia berpikir bahwa dia perlu bekerja untuk bertahan hidup. Tetapi sepertinya tidak ada yang mau merekrut orang baru. Dia lalu melihat iklan perekrutan hunter di ponselnya. Dan rasa penasarannya memuncak. Mengingat pengalamannya, dia memutuskan untuk mengunjungi asosiasi hunter untuk mencoba peruntungannya. Setibanya di sana, mantan pejuang itu bersemangat dengan gagasan menjadi hunter dan mengamati area sekitar. Di dekatnya, dua pria membahas bagaimana tes seleksi hanyalah sebuah formalitas. Seorang pria dengan ekspresi tegas memperhatikan kerumunan. Berpikir seluruh sistem ini adalah skema piramida. Saat itu, seorang wanita berambut panjang lewat. Bertanya-tanya apakah dia menjadi terlalu terkenal. Salah satu pria yang berbicara disingkirkan oleh seseorang yang bergegas lewat. Merasa kesal, dia berbalik untuk melihat siapa yang mendorongnya dan terkejut melihat Lai. Hunter terkenal Lai dari Guild Janabe muncul, mengejutkan semua orang dengan kehadirannya. Sekelompok pria bertanya-tanya apa yang dilakukan hunter sekaliber dia di sana. Dia melirik tabletnya, meninjau profil seorang gadis bernama Hansang A yang memiliki kekuatan listrik. Bawahannya bertanya apakah gadis itu bisa mengisi baterai, tapi dia sama sekali tidak menghiraukannya. Pria itu melanjutkan, mencatat keahlian gadis itu, tetapi Chun tampaknya tidak tertarik. Pria lain berambut merah menyahut, berburu erosi itu tentang pertarungan nyata, bukan teori. Dia menawarinya permen, menjelaskan bahwa banyak lulusan akademi tidak berprestasi di lapangan. Dijelaskan bahwa latihan sangat berbeda dari pertarungan sungguhan, dan para siswa kesulitan beradaptasi. Penyiar mengumumkan dimulainya tes pertama. Saat hunter itu menonton dari tribun, senyum tersungging di bibirnya sambil berpikir pekerjaan ini harus selesai dengan harapan akan pertunjukan yang bagus. Komentator pertandingan terkejut melihat salah satu kandidat yang cukup menarik. Dia mengungkapkan kandidat ini adalah warga sipil, bukan dari akademi seperti peserta lainnya. Sambil memegang senjatanya, sang komentator merasa keikutsertaan warga sipil belum pernah terjadi. Dia pun kagum dengan keberanian pria itu untuk naik ke panggung yang penuh hunter terlatih. Penyiar memanggil nama kandidat Uchansik, dan pemuda itu merasa masih asing dengan nama tersebut. Aturan pertandingan pun dijelaskan, petarung dilarang memakai senjata pribadi. Misi pertama sang mantan pahlawan adalah menyelamatkan dunia dari kehancuran. Misi keduanya adalah untuk makan dan hidup dengan baik. Sementara itu, lawannya menatap dengan senyum mengejek. Untuk itu, dia harus menang, dan penyiar menyuruh mereka mengambil posisi. Wasit mengangkat tangannya. Pertanda, pertarungan akhirnya akan dimulai. Lawan berambut pirang itu maju dengan kapak apinya, mengejek Chansuk yang tak punya sihir. Dia berkata seharusnya Chansuk merasa terhormat kalah darinya. Tapi pemuda itu tetap tenang. Dengan senyum licik, lawannya bersiap menyerang sekuat tenaga. Dia memutar kapak apinya, menyombongkan diri sebagai ahli tombak di akademi. Dengan tatapan fokus, sang protagonis mengamati tiap gerakan musuhnya. Dalam gerakan halus, ia mengetukkan ujung tombaknya ke tanah dan memasang kuda-kuda. Kapak si pirang menghantam tanah dengan keras, dan dia celingukan mencari lawannya. Terkejut, dia tidak percaya pria itu bisa menghilang begitu cepat. Chansuk
tiba-tiba muncul di belakangnya, berkomentar kalau kuda-kuda lawannya sangat payah. Dia lalu menghantam perut si pirang, membuatnya sesak napas. Untuk menguncinya, sang pahlawan menginjak kaki lawannya dengan kuat. Sebagai penutup, sebuah pukulan keras mendarat di wajah si pirang, membuatnya langsung tumbang. Kerasnya pukulan itu membuat pria pirang itu tersungkur, bahkan kehilangan satu gigi depannya. Chan Suk berkomentar bahwa dia sengaja memakai tangan agar lawannya tidak terluka parah. Sambil tersenyum tipis, dia kaget lawannya begitu lemah. Dari tribun, Hunter Lee Shock melihat kejadian itu dan bertanya-tanya siapa pria tersebut. Asistennya melaporkan kalau dia hanyalah pekerja kantoran dengan kekuatan sihir yang kecil. Pria berambut merah itu berkata, butuh waktu sangat lama untuk mencapai kekuatan fisik seperti itu. Mendengar itu, sang hunter menawarkan permen pada bawahannya yang terlalu banyak bicara. Dia lalu menyuruhnya diam, karena petarung itu sengaja tidak memakai sihirnya. Di arena, sang pahlawan berpikir harus segera mengakhiri ini untuk membuktikan nilainya. Si pirang bangkit, menatap protagonis dengan bingung. Chan Suk memusatkan energi di tangannya, memperingatkan serangan berikutnya tak akan ringan. Dengan gerakan cepat, dia kembali mendaratkan pukulan kuat tepat di wajah lawannya. Si pirang langsung pingsan, dan penyiar menyatakan Yu Chan sebagai pemenangnya. Di antara penonton, dua pria berjas terdiam melihat kemenangan telak si pemula. Dengan tatapan tajam, Hunter Lee mengamati pertarungan itu dengan penuh minat. Para pria di tribun itu masih terus membicarakan performa sang petarung dengan kaget. Sambil tersenyum, dia berdiri dan berkata ingin melihat kemampuan sejati pria itu. Seorang bawahan bertanya kemana dia pergi, dan dia menjawab akan menemui presiden. Di laga selanjutnya, protagonis mengeluh lawannya terlalu lemah untuk jadi hunter. Dia terus menang dengan mudah, merasa level mereka sangat rendah. Dengan satu tebasan pedang, dia menjatuhkan lawan lain sambil meragukan kurikulum akademi. Wajahnya tampak bosan. Dia bertanya-tanya, apa ada penantang yang layak di tempat ini? Tiba-tiba, sesosok figur gesit berhasil menarik perhatian seluruh penonton di stadion. Para pria berjas di tribun menjadi bersemangat karena akhirnya bisa melihat aksinya. Penyiar mengumumkan final akbar, memperkenalkan kandidat bernama Han Sua. Chan Suk mengamatinya, menyadari kekuatan sihir wanita itu jauh di atas yang lain. Gadis itu menatapnya dengan angkuh, bersiap untuk pertarungan yang akan datang. Dia mengejek Chan Suk, mengatakan dia hanya beruntung bisa sampai sejauh ini. Gadis itu menuduhnya tak punya kemampuan spesial, karena hanya memakai tangan kosong. Matanya bersinar, dia memperingatkan tak akan memberinya ampun. Sang pahlawan berterima kasih. Sambil berpikir, dia sengaja tak memakai kemampuannya agar tidak melukai lawan. Petarung itu menarik napas dalam-dalam dan fokus saat penyiar memberi aba-aba. Begitu laga dimulai, gadis itu melesat cepat, melepaskan kekuatan listriknya. Dia memusatkan listrik pada pedangnya, bersiap untuk serangan mematikan. Chan Suk terperangah. Serangan itu melesat dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa. Gadis itu melepaskan ledakan energi listrik yang dahsyat ke arah lawannya. Namun dengan kaget, ia sadar serangannya meleset dari sasaran. Sang protagonis menghindar dengan sebuah lompatan, mendarat mulus tanpa goresan sedikit pun. Dia syok, tak percaya lawannya menghindari sambaran petir hanya dengan sebuah lompatan. Sambil terbaring, ia menganalisis tekniknya. Menyadari gadis itu memakai listrik untuk menciptakan railgun, sambil berdiri, ia memujinya, namun menunjukkan satu kesalahan fatal. Gadis itu bingung saat sang pahlawan menjelaskan dia terlalu fokus pada kecepatan. Kesalahannya adalah menciptakan medan magnet di udara demi mempercepat serangan pedangnya. Sambil tersenyum, dia berkata, tak ada yang sebodoh itu untuk terkena gerakan yang mudah ditebak. Merasa diremehkan, gadis itu menyebutnya angkuh dan bersiap menyerang lagi. Dia maju sambil berteriak bisa mengalahkannya tanpa teknik terkuat, tapi dia menghindar dengan mudah, meragukan kepintarannya mengulang serangan yang sama. Dengan amarah sang petarung memusatkan energi listrik yang luar biasa ke tangannya. Ini menciptakan ledakan energi besar saat dia melancarkan serangan yang jauh lebih dahsyat. Pemuda itu menghindar lagi. Menyadari sihirnya telah mencapai batas maksimal, ia berpikir tubuh gadis itu takkan sanggup menahan bebannya. Jika dia terus begini, dengan gerakan cepat, ia mendekat dan berkata,
Bagus sekali. Tapi pertarungan berakhir di sini. Dia tersenyum, angkat tangan kirimu kalau pukulan berikutnya akan terasa sakit. Lalu mendaratkan pukulan telak ke perut gadis itu, membuatnya terkesiap. Kekuatan hantaman itu membuatnya terbatuk. Seluruh tubuhnya gemetar tak bisa bereaksi. Sang mantan pahlawan mengepalkan tinjunya. Bersiap untuk mengakhiri pertarungan ini. Dengan rentetan pukulan cepat, dia menyerangnya tanpa ampun, lalu memusatkan kekuatannya pada satu pukulan untuk mengakhiri segalanya. Pukulan terakhir mendarat dengan telak, dampaknya menggema di seluruh arena pertarungan. Pukulan itu langsung membuatnya tak sadarkan diri, dan dia pun tumbang ke tanah, kalah telak. Gadis itu terbaring di lantai, pertarungan pun berakhir. Di penonton, para pria berjas terkejut melihat kekalahan murid terbaik akademi. Pemuda itu berpikir, gadis itu hebat tapi melalaikan kondisi fisiknya karena terlalu bergantung pada Sid. Dia lalu bertanya-tanya, apakah gadis itu masih punya keinginan untuk melanjutkan pertarungan? Tiba-tiba, sebuah tangan terangkat di tengah arena, menarik perhatian semua orang. Penyiar mendekati petarung yang jatuh, yang dengan susah payah mengangkat tangan kirinya. Sang protagonis teringat perkataannya dan tak percaya dia melakukannya. Tak lama, dua pria berjas memasuki arena dan suasana pun menjadi tegang. Penyiar menerima pesan di komunikatornya. Ekspresinya tampak kaget. Dengan panik, dia mengumumkan bahwa jadwal turnamen telah diubah. Dia meminta sang pemenang untuk beristirahat. Tapi Chansik bingung karena turnamen seharusnya usai. Pria itu lalu mengumumkan akan ada laga eksibisi spesial antara pemenang dan hunter aktif. Di dekatnya, orang-orang dari asosiasi berbisik bahwa sang ketua akhirnya telah bergerak. Melihat reaksi penonton, pemuda itu sadar lawannya adalah orang terkenal. Dia paham ini adalah sebuah ujian dan dunia ini tak jauh berbeda dari dunia lain. Tiba-tiba, sebuah pedang raksasa menghantam tanah dan sebuah suara memanggil nama lengkapnya. Seorang wanita meminta maaf atas kejutannya. Berkata, inilah satu-satunya cara untuk benar-benar menguji kemampuannya. Sambil memegang pedang, dia memperkenalkan diri sebagai Li Yuan dari Guild Janabe yang terkenal. Sambil tersenyum, dia menantangnya bertarung. Mengatakan panggung ini terlalu kecil untuknya. Dia menegang, tahu wanita itu peringkat 10 nasional. Wanita itu menambahkan, kalau dia boleh menolak. Dia merasakan auranya yang kuat, menyadari wanita ini bukan lawan biasa, dan tubuhnya saat ini belum siap. Namun meski dalam posisi sulit, senyum percaya diri terukir di wajah sang mantan pahlawan. Chansik menerima tantangan itu, membuat penyiar terkejut. Sang hunter pun kaget, dan pemuda itu menjelaskan dia menghemat staminanya di pertarungan. Sebelumnya, saat gadis tadi dibawa pergi, dia melihat ini sebagai kesempatannya untuk membuat nama. Sang petarung lalu mengambil kembali tombaknya dari lantai arena pertarungan. Menggenggam senjatanya, dia tersenyum siap menaikkan nilainya sebagai hunter baru. Di tribun, para pria berjas ternganga melihat dimulainya pertarungan tak terduga ini. Sang penyiar tampak tegang dan berkeringat, menyaksikan pertarungan yang akan segera dimulai. Tanpa buang waktu, sang hunter maju, mengayunkan pedang raksasanya sekuat tenaga. Dengan susah payah, sang mantan pahlawan menangkis serangan itu dengan tombaknya. Dia terkejut dengan kekuatan fisik luar biasa yang dimiliki oleh wanita itu. Benturan senjata mereka menciptakan gelombang kejut saat si Yuan menatapnya serius. Kekuatan hantaman itu membuat pemuda itu terhuyung mundur, nyaris tak bisa berdiri. Model sang pemburu menyadari kecepatan lawannya menurun drastis sejak laga dimulai. Tenaganya terkuras, ia melihat celah, namun tak punya kekuatan untuk menyerang. Seon mengejeknya, tak menyangka ia bertahan selama 30 menit. Ia bersiap untuk pukulan terakhir, menyuruhnya beristirahat. Pemuda itu sadar mananya hampir habis dan situasinya sangat gawat. Wajahnya penuh goresan. Ia merasa mana di sekitar juga menipis. Tak ada pilihan lain, ia memutuskan memakai kemampuan spesialnya. Dengan tatapan fokus, ia mengaktifkan teknik terkuatnya, api hantu paradoks. Son merasakan sesuatu yang aneh di mata lawannya dan bersiap menghadapi apapun. Dengan kecepatan kilat, pemuda itu menghindari serangan sang pemburu. Pukulannya menghancurkan lantai arena, dan ia menatap bingung. Wanita itu tak percaya pemuda itu bisa menghindar. Padahal, ia memakai kekuatan yang lebih dari cukup. Saat aura ungu menyelimutinya,
Ia bertanya, "Apa itu?" Pemuda itu menjawab dengan nama tekniknya. Dia menjelaskan ini adalah keahliannya yang terus ia pakai sampai kembali ke bumi. Pemuda itu mengungkap, ini adalah kekuatan yang paling ia percaya. Ia menunjukkan bajunya utuh, menjelaskan apinya tak membakar benda fisik. Mantan prajurit itu mengungkap apinya memakai konsep abstrak sebagai bahan bakar. Dengan gerakan cepat, ia maju sambil berkata, konsep yang akan ia bakar kali ini berbeda. Pemburu itu takjub dengan kecepatannya, nyaris tak bisa mengikuti gerakannya. Melompat, ia menyerang dari atas, mengungkap konsep yang ia bakar adalah rasa lelahnya. Seon terkejut tak percaya pemuda itu bisa pulih secepat itu. Sang pemburu menahan serangan cepatnya, dan pertarungan mereka semakin sengit. Ia merasakan mana di udara bergejolak, meski pengaturan stadion tak berubah. Sang protagonis menjelaskan bahwa apinya melepaskan mana saat membakar konsep abstrak. Ia memakai mana untuk menyalakan api, dan api itu menghasilkan lebih banyak mana dengan membakar rasa lelahnya. Ini menciptakan siklus kekuatan tak terbatas, dan ia siap melanjutkan pertarungan dengan kekuatan penuh. Dia menjelaskan bahwa keahliannya adalah pertarungan panjang yang tak akan pernah ia lepaskan. Seketika, pemburu itu terlempar oleh serangan pemuda itu, menghancurkan lantai arena. Dengan kesal wanita itu bertanya, apa dia sungguh akan melanjutkannya? Pemuda itu menegaskan kembali bahwa taktiknya adalah pertarungan atrisi. Ia mencengkeram lawan dan tak akan melepaskannya. Dengan senyum percaya diri, ia menyatakan bisa bertarung lebih lama lagi. Ia lalu menyeringai dan bertanya, apa wanita itu menyukai orang yang gigih? Dengan tatapan meremehkan, sang pemburu menjawab bahwa ia sangat membenci orang seperti itu. Sebuah narasi menjelaskan bahwa api itu meninggalkan abu yang tak bisa dinyalakan kembali. Setelah 4 jam 17 menit pertarungan sengit, laga akhirnya berakhir. Ambruk di tanah, sang protagonis memohon ampun saat pemburu yang menang menatapnya. Penyiar mengumumkan Seon sebagai pemenang, dan wanita itu merayakannya dengan permen lollipop. Para bawahannya terkejut melihat lollipop itu, bertanya-tanya apa maknanya. Sambil tersenyum, wanita itu menawarkan permen dan kartu namanya pada pemuda itu. Ia melihat bahwa wanita itu adalah partner hunter untuk tim 3 janab. Pemburu itu menyuruhnya menelepon jika ada waktu untuk membahas detailnya. Penyiar memanggilnya untuk mengambil hadiah, dan ia bertanya-tanya, apakah Janabi adalah agensi hunter? Kembali ke rumah, mantan prajurit itu menikmati lollipop dari sang pemburu. Ia kagum dengan teknologi ponsel pintarnya dan lisensi hunter digital barunya. Dengan tatapan waspada, ia mempertimbangkan pilihannya saat seorang pria memanggil namanya. Pria berotot itu memujinya, mengatakan ia terlihat lebih baik secara langsung. Mantan prajurit itu terkejut dengan ukuran tubuh pria itu dan bertanya siapa dia. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Yoon Song Hyun dan mengundangnya bergabung dengan guildnya. Tebek, dia menambahkan bahwa dengan pengalaman yang tepat, pemuda itu pasti akan punya masa depan cemerlang. Sang protagonis teringat tawaran pemburu itu dan merasa bimbang. Ia berkata sudah ada janji dan akan mempertimbangkan proposal itu. Pria itu berkata tak mengharapkan jawaban cepat, tapi memperingatkannya untuk memilih dengan hati-hati. Dia lalu mencengkeram bahu pemuda itu dengan erat. Tatapannya berubah mengancam. Dengan senyum dingin, pria itu menyarankannya menimbang pilihan terakhirnya dengan cermat. Setelah pria itu pergi, pemuda itu memutuskan untuk menolak tawaran Tebek. Dia lalu menelepon pemburu itu dan bertanya di mana mereka harus bertemu. Wanita itu berkata, ia ada di lantai 2 gedung itu dan akan mengirimkan lokasinya. Pemuda itu merasa nama tempatnya aneh, tapi tetap menuju ke sana. Setibanya di sana, ia menemukan sebuah kafe bernama The Cabin, di mana seorang pegawai menyambutnya. Dengan senyum, pemburu itu melihatnya dan mengundangnya duduk, berkomentar betapa cepatnya ia tiba. Model, ia mengomentari nama aneh kafe itu. Lalu si wanita bertanya, apa ada yang terjadi di jalan? Pemuda itu pun menceritakan tawaran dari pria besar dari Guild Teba. Wanita itu mengungkap, karena Yoon sudah mengincarnya, tak ada guild lain yang berani mendekat. Chansik pun bertanya, apakah aturan itu berlaku untuk guildnya? Janabe sambil menikmati es krimnya, hunter itu mengaku tak berniat merekrutnya. Terkejut dan bingung,
Sang protagonis tak mengerti kenapa wanita ini mengajaknya bertemu. Ia menyarankan agar Chansik bekerja sendiri sebagai freelancer tanpa terikat guild manapun. Hunter itu menjelaskan, guild tadi pasti menawarinya posisi junior. Istilah itu asing baginya. Dan si wanita baru sadar kalau dia bukan dari akademi. Dia pun menjelaskan tingkatan di guild ada 3, junior, senior, dan partner. Junior adalah anggota tim bergaji yang dipimpin oleh seorang partner. Sementara Hunter Partner memiliki saham guild dan mendapat bagian keuntungan, bukan gaji. Chansik merasa sistemnya mirip firma hukum, dan wanita itu membenarkannya. Wanita itu juga mengungkap kalau seseorang tak perlu merangkak dari bawah untuk jadi partner. Sambil tersenyum, dia paham jika namanya besar nanti, para guild akan datang dengan sendirinya. Hunter itu setuju, lalu memberinya permen lagi, membuat Chansik heran kenapa ia terus melakukannya. Ia berpikir, tanpa koneksi dan pengalaman, mendapatkan misi sebagai freelancer pasti akan sulit. Tak disangka, wanita itu akan mengatur semuanya untuknya secara gratis. Dengan mulut penuh, dia bingung kenapa wanita ini mau repot-repot membantunya. Ia menjelaskan, kelak Chansik akan mengingat Janabi, dan itu akan menjadi hutang budi pada guildnya. Hunter itu menyodorkan sebuah amplop, sembari berkata pilihan untuk menerima ada di tangannya. Ia mengambil amplop itu, isinya adalah misi dari kota Inion di zona erosi. Tugasnya adalah berpatroli mencari sumber kekuatan baru yang mungkin muncul. Pemuda itu membaca rinciannya. Misi dimulai sebulan lagi, dengan bayaran di muka yang lumayan besar. Dia mengakui bayarannya tak sepadan risikonya, tapi ini adalah kesempatan yang bagus. Sambil tersenyum, wanita itu menasihatinya untuk menjadi lebih kuat jika merasa tak adil. Maka, uang akan mengikutinya. Dengan ekspresi serius, sang mantan pahlawan mempertimbangkan tawaran itu saat si Hunter menanyakan jawabannya. Seulas senyum tipis terukir, seolah ia siap menerima tantangan itu. Di tempat lain di dalam sebuah limusin, seorang pria menanyakan pendapat soal rekrutan baru itu. Kaun menjelaskan pemuda itu adalah warga sipil yang menjuarai turnamen senjata dengan tangan kosong. Dengan bangga ia menambahkan, pemuda itu sanggup melawannya selama 4 jam tanpa menyerah. Seorang pria bertanya apa dia menahan diri. Tapi ia mengingatkan sudah 10 tahun menjadi hunter. Wanita itu merenung. Seharusnya ia menang dengan mudah. Tapi daya tahan selama 4 jam itu sungguh luar biasa. Ia lalu menegaskan, bahkan jika terlahir kembali, tak akan ada monster lain yang sepertinya. Sementara itu, di kota Inian, sekelompok hunter bersiap untuk misi di pantai. Salah satunya berkomentar, misi Jaidong Dodo seharusnya hanya untuk hunter berpengalaman. Hunter lain merasa khawatir karena Chansik akan sendirian di antara para veteran. Sebuah suara misterius berkata pada bos mereka untuk tidak cemas. Dan meyakinkan semua akan baik-baik saja. Terungkap ia sudah menempatkannya dengan partner hebat, seorang wanita berambut perak. Kembali ke limusin, si Hunter ditanya soal masa depan pemuda itu jika terus berkembang. Dengan tatapan serius, dia memperingatkan kalau si penanya mungkin tak akan suka dengan jawabannya. Wanita itu meramalkan, jika Yu Chansik mencapai levelnya, dia tak akan bisa dihentikan. Dia bahkan menambahkan kalau pemuda itu sanggup mengalahkan bosnya sendiri. Sebulan sebelum misi, seorang kurir mencari apartemen 1506. Bel pun berbunyi. Sang kurir tampak kepayahan mengangkat sebuah paket yang sangat berat. Saat pintu terbuka, sang mantan pahlawan bertanya-tanya, apa ini paket yang ia tunggu? Ia terkesan melihat ukuran kotaknya, lalu segera memeriksanya. Dengan sekali sentuh, sang mantan pahlawan membuka paket itu untuk melihat apa isinya. Matanya langsung berbinar gembira saat melihat isinya. Sambil tersenyum, ia mengangkat tombak barunya. Yakin, benda itu akan sangat berguna. Berikutnya, ia mengambil sebuah eliksir, ramuan penyembuh darurat yang biasa dipakai para hunter. Narasi menjelaskan, cara biasa menggunakan mana adalah menyimpannya di dalam tubuh. Tapi, metode sang protagonis ini sangat berbeda. Ia menyerap mana langsung dari udara. Keunggulannya, kekuatannya nyaris tak terbatas karena bersumber dari mana di sekitar. Seiring mana mengalir di tubuhnya, saluran energinya menjadi semakin kuat secara bertahap. Satu-satunya kelemahan adalah ia tak bisa mengeluarkan kekuatan besar sekaligus sampai tubuhnya benar-benar beradaptasi. Dia yakin, sebulan berlatih dengan eliksir ini akan membuatnya cukup kuat.
Sebulan kemudian, di Pulau Jaong, Incheon, hari misi pun tiba. Banyak sekali hunter berbaris rapi, menunggu giliran untuk mendaftar misi. Satu persatu mereka memintai kode untuk konfirmasi identitas. Petugas pun mengonfirmasi identitas Yu Chan-sik dan mengarahkannya ke tim 8. Dia pun menuju area tunggu tim 8 yang telah ditentukan. Di sana, para hunter lain terlihat cemas. Tiba-tiba, suara yang tak asing memanggil namanya, membuatnya menoleh. Ternyata itu si gadis berambut perak yang berkomentar rambutnya terlihat lebih rapi dari sebelumnya. Gadis itu senang mereka satu tim. Tapi pemuda itu malah bertanya, apa bagusnya? Menurutnya, gadis itu lebih kuat dan ia bisa belajar darinya. Tapi si gadis hanya mengeluh soal bahunya. Gadis itu merasa pemuda ini terlalu serius. Sementara dia malah menegurnya karena tidak menjaga diri. Obrolan mereka terhenti saat seorang pria berkacamata meminta keduanya untuk fokus. Ia mengumumkan karena semua anggota tim 8 telah hadir, pengarahan misi akan dimulai. Pria itu akan menjelaskan istilah untuk para pemula, dan sang pahlawan tahu itu tertuju padanya. Zona korupsi terbagi dari tingkat 1 hingga 3, dengan tingkat 1 sebagai yang paling berbahaya. Zona alfa di pulau ini adalah gereja, dan mereka diperingatkan untuk menjauh. Misi mereka adalah berpatroli di 2 area dan melenyapkan zona korupsi baru. Seorang hunter kaget saat tahu mereka akan melenyapkan monster bersama para pemula. Tepat saat itu, kapal tiba di tujuan, dan semua orang turun di Pulau Jaong. Sambil memegang tombak, sang pahlawan merasakan energi pulau itu, merasa yang lain terlalu khawatir. Ia berjalan di dermaga kayu bersama rekannya dan para hunter lain. Tiba-tiba, sebuah suar merah melesat ke langit, menyita perhatian semua hunter. Sebuah suara mengumumkan bahwa pulau ini diawasi dan mereka bisa meminta bantuan jika perlu. Suara di komunikator itu lalu mendoakan keberhasilan para hunter di misi berbahaya ini. Mereka berkumpul untuk merencanakan strategi. Seseorang memperkirakan butuh waktu seminggu. Namun, seorang pria menatap sang pahlawan dengan ragu. Tak paham sarannya. Chan-sik menyarankan mereka membuat markas di Wagasa dan beroperasi dari sana. Seorang hunter menyebutnya pemula dan mempertanyakan pilihannya. Ia menjelaskan, dari Wagasa mereka bisa mengawasi kedua area dan memakai reruntuhan kuil sebagai tempat berlindung. Para hunter veteran menolak keras, menganggapnya terlalu berbahaya dan mereka bisa terperangkap di gunung. Salah satunya menolak mengikuti arahan pemula. Dan sang pahlawan berpikir orang seperti ini ada di mana-mana. Lelah berdebat, ia pun menyarankan agar kelompok itu dibagi 2 dan menjalankan rencana masing-masing. Setelah itu, ia berbalik dan mulai berjalan menuju reruntuhan kuil yang ia sebutkan. Tanpa ragu, ia dan gadis berambut perak itu berlari menembus hutan. Ia menduga Hansang akan ikut, tapi kaget melihat pemula lain juga bergabung. Sang protagonis bertanya pada pemuda bernama Kim Min-jae, alasan ia memutuskan ikut dengan mereka. Anak itu mengaku khawatir, dan Chan-sik berterima kasih padanya, menganggapnya orang yang baik. Tiba-tiba, sang pahlawan merasakan sesuatu yang salah. Ekspresinya seketika menjadi serius dan fokus. Ia berhenti mendadak, menahan langkahnya. Ia mengulurkan tangan, menyuruh 2 lainnya untuk berhenti. Ia lalu memberi isyarat untuk diam dan meminta mereka mengintip ke balik sebuah batu besar. Dengan hati-hati, pemuda itu mengintip dan terkejut melihat pemandangan di depannya. Puluhan makhluk aneh dan mengerikan berkumpul di sana. Dengan cemas, ia berbisik ada sekitar 50 monster dan menyarankan mereka untuk menghindar. Sang protagonis memintanya tenang lalu bertanya soal kemampuannya, membuat anak itu kaget karena menyiratkan pertarungan. Dengan tatapan serius, ia menyatakan bertarung adalah tugas hunter dan kembali mengulang. Pertanyaannya, anak itu tergagap. Kemampuannya adalah api dengan teknik terbaik bola api. Sang pahlawan menyuruhnya menyerang pertama kali begitu diberi aba-aba. Membuatnya panik. Dengan putus asa, ia menatap Hansang, bertanya apa yang harus mereka lakukan. Anak itu bersikeras, ini gila. 3 orang melawan 50 monster di misi pertama mereka. Sang protagonis dengan tenang menjawab. Para hunter lain tak akan tiba tepat waktu untuk membantu. Ia menjelaskan yang lain ada di pesisir. Sementara mereka menuju pusat pulau. Jika menunggu monster bisa menyebar dan menjadi ancaman lebih besar. Si pemula pun mengalah.
Sadar analisis pemimpin mereka memang benar adanya. Ia juga berpikir setelah perselisihan tadi, para hunter lain mungkin tak akan mau membantu. Chansik berkata bahwa kemenangan butuh serangan kejutan yang terencana. Tanpa buang waktu, ia segera membuat sketsa rencana. Kim Min-jae akan menyerang bagian tengah dengan bola apinya. Anak itu terkesima, bertanya-tanya siapa sebenarnya pria ini. Di dekat sana para makhluk mendengar suara aneh dan menjadi waspada. Sesuai sinyal, si pemula bersiap di posisinya, mengerahkan kekuatan apinya. Ia berteriak sekarang, dan anak itu melepaskan bola api yang kuat ke arah para monster. Serangannya telak mengenai satu monster, tapi hasilnya mengejutkan anak itu. Ledakan api melahap beberapa makhluk yang menjerit akibat serangan kejutan tersebut. Bocah itu memperingatkan kalau ia butuh waktu untuk bola api berikutnya. Dan sang pemimpin mengangguk setuju. Sambil tersenyum, ia menyuruh bocah itu menyerang lagi begitu siap. Sang pemula mulai memusatkan energi apinya. Sementara itu, mantan pahlawan itu langsung menerjang ke tengah gerombolan monster. Dalam hatinya, ia bergumam, kalau dalam pertarungan, efisiensi adalah yang terpenting. Untuk itu, pembagian peran yang jelas adalah kunci kemenangan. Tugasnya adalah menahan para monster menjauh dari Jae sampai bola api berikutnya siap, tapi ia tahu tak bisa menahan begitu banyak musuh sendirian saat para monster mengaum marah. Sambil menyeringai, ia berpikir, inilah kenapa pembagian peran sangatlah penting. Saat itu, Han Sanga bersiap beraksi. Tangannya menggenggam erat gagang pedangnya. Aura listrik menyelimuti tubuhnya, siap menebas para monster. Dengan tatapan fokus, sang petarung mengamati gerombolan itu, menyiapkan diri untuk bertarung. Sang pemula berteriak pada Chansok bahwa bola apinya akhirnya siap. Sambil tersenyum, mantan pahlawan itu menyuruhnya menembak dan berkata ia akan menyingkir sendiri. Tanpa ragu, bocah itu meluncurkan bola api dahsyat lainnya ke arah kerumunan monster. Ledakan itu menghantam gerombolan monster saat sang pahlawan melompat menghindar. Ia mendarat dengan aman, mencengkeram tombaknya erat untuk pertarungan selanjutnya. Dengan tatapan geram, sang protagonis berteriak agar mereka menghabisi dua monster yang tersisa. Setelah pertempuran sengit, hutan menjadi sunyi saat asap mulai menghilang. Setelahnya, tubuh-tubuh para monster bergelimpangan di lantai hutan. Mantan pahlawan itu berbalik, mengamati hasil pertarungan dengan puas. Sang pemula mendekat, mengucapkan selamat atas kerja bagusnya, tapi ia mengarahkan alat aneh ke seekor monster. Dan sang pahlawan bertanya, apa itu? Dengan senyum canggung, bocah itu memintanya sedikit mundur dan menjelaskan. Ia sedang menggunakan alat untuk menanam microchip pada monster yang tumbang. Pemuda itu menjelaskan seorang pengepul akan mengambil tubuhnya setelah misi selesai. Mantan pahlawan itu bertanya apa itu pengepul, dan bocah itu menjelaskan sulit untuk membawa semua tubuhnya. Jadi mereka menanam chip, dan nanti para pengepul akan datang mengambil apapun yang berharga. Mereka akan menaksir barangnya dan membagi keuntungan dengan keluarga pemburu. Sang protagonis bertanya apa mereka bisa dipercaya, dan bocah itu bilang karena itulah ada kontrak. Pemuda itu memuji Chansok karena mengalahkan 50 monster. Tapi kemudian ia menyadari sesuatu yang aneh. Tiba-tiba sesosok monster raksasa muncul, dan sang pahlawan mendorong pemula itu untuk menyelamatkannya. Bocah itu terjatuh karena dorongan itu, dan Chansok bergegas menolong. Bertanya, apa ia baik-baik saja? Dengan marah, sang pemula bangkit, ingin tahu apa yang muncul menyerang mereka. Di depan mereka berdiri seekor monster dengan seringai mengerikan dan gigi tajam. Menatap mengancam. Dengan tatapan analitis, sang protagonis menilai gawatnya situasi baru mereka. Ia mengenali monster ini sebagai bos tingkat menengah, jauh lebih kuat dari yang lain. Melihat bahaya yang mendekat, pemuda itu menegang, mengumpat karena harus bertarung lagi secepat ini. Sang pahlawan bertanya-tanya, apakah monster ini pemimpin gerombolan tadi? Merasakan kekuatan sihir musuh yang besar, ia berteriak agar yang lain tidak ikut campur. Sang pemula menyarankan mereka bertarung bersama untuk mengulur waktu agar bisa mundur dan melapor. Tapi sang protagonis membentak mereka untuk mundur. Bertanya, apa mereka ingin pulang tinggal nama? Kedua pemula itu terdiam oleh perintah marah pemimpin mereka. Ia menjelaskan lebih baik ia bertarung sendirian agar bisa memakai api hantunya tanpa menahan diri. Dengan tatapan penuh tekad,
Mantan pahlawan itu menghadapi monster itu, menantangnya bertarung. Suasana menjadi tegang saat pertarungan besar yang sesungguhnya akan segera dimulai. Gadis itu bertanya, apa mereka tidak seharusnya membantu, menunjukkan bahwa dia terlihat dalam bahaya. Tapi pemula itu bilang tidak perlu, menjelaskan meski terlihat bertahan, kenyataannya dia belum terkena satu serangan pun selama pertarungan sengit itu. Hansanga menambahkan masih ada lagi. Mengamati lebih dekat, ia menjelaskan pria itu berhasil menyerang monster bahkan saat menghindar. Dimanapun tombaknya mendarat, api hitam misterius menempel di tubuh musuh raksasa itu. Semakin banyak api yang terkumpul, pergerakan monster di medan perang menjadi lebih lambat. Meski awalnya terlihat kesulitan, kini ia hanya mempermainkan monster itu. Gadis itu bertanya-tanya bagaimana mungkin, padahal dia pemula sama sepertinya. Mantan pahlawan itu terus dengan gesit menghindar dan menyerang monster dengan kecepatan dan presisi. Dalam gerakan yang luwes, ia menghindari serangan lain dan bersiap membalas. Ia lalu melempar tombaknya tinggi ke udara, berputar dengan kekuatan mengesankan. Kedua pemula itu menatap, terkejut melihat tombak itu terbang dengan cara seperti itu. Senjata itu mulai menukik dengan kecepatan tinggi ke arah monster raksasa itu. Pemuda itu putus asa. Tak percaya pemimpinnya melempar satu-satunya senjata. Ia berteriak agar sang mantan pahlawan waspada saat monster itu maju tanpa rasa takut. Tiba-tiba, makhluk itu berhenti tepat di depan sang protagonis, menatap penuh kebencian. Dengan suara gedebuk, monster itu pun ambruk. Tombak sang pahlawan tertancap dalam di punggungnya. Sang petarung sadar, meski kekuatannya terkuras, musuh itu masih bergerak. Dengan wajah serius, ia memutuskan untuk segera mengakhirinya. Kedua pemula itu benar-benar terpana melihat pemandangan di hadapan mereka. Pemuda itu tak mengerti. Ia kira pemimpinnya akan kalah, tapi monster itu justru tumbang. Sang protagonis mengambil tombaknya dan memanggil si pemula. Ia bertanya apa kemunculan monster ini wajar, dan pemuda itu memperkirakan ini tingkat 3. Sang mantan pahlawan lalu teringat. Saat pengarahan, zona alfa pulau ini tak diklasifikasikan. Dari situ, ia menyimpulkan zona erosi pulau ini telah naik ke tingkat 3 yang berbahaya. Gadis itu protes karena pengarahannya berbeda. Tapi ia bersikeras itulah satu-satunya penjelasan. Si pemula panik, berteriak kalau perbedaan antar tingkat itu sangat besar dan berbahaya. Ia sadar, hampir semua pemburu lain di pulau ini tidak akan bisa bertahan. Dengan putus asa, pemuda itu mendesak untuk menyelamatkan yang lain. Tapi sang protagonis menolak. Ia tak mungkin menemukan dan menolong semua pemburu sendirian. Sang pemimpin menambahkan, misi mereka bukan penyelamatan, dan berharap tak ada korban itu mustahil. Gadis itu menentangnya. Bertanya apa yang ia inginkan jika ada di posisi mereka. Ia yakin pria itu ingin diselamatkan. Jadi mereka harus menolong pemburu lain. Dengan muram, ia bilang ini bukan soal perasaan, tapi hasil akhir. Sang mantan pahlawan teringat bahwa beberapa kehilangan tak terhindarkan. Apapun perasaannya, ia teringat seseorang yang lenyap di lahap api, berkata dalam situasi itu, ia juga akan bernasib sama. Dengan senyum tipis, ia menasihati mereka agar tak goyah dalam situasi yang sudah tak ada harapan. Tiba di kuil, ia berkata, kau takkan bertahan di dunia ini dengan mentalitas seperti itu. Sang protagonis lalu membuka pintu kuil dan masuk untuk istirahat. Ia melihat bangunan itu kosong, dan syukurlah aman dari monster. Ia bertanya pada si pemula apa ada yang terlihat, tapi anak itu bilang terlalu gelap. Sang mantan pahlawan bilang berkat cahaya mereka, ia bisa melihat posisi pemburu lain. Ia berpikir cahaya ini bisa jadi sangat berbahaya. Jika ada monster kuat di luar sana, posisi mereka yang terlihat bisa berakibat fatal. Karena itu, ia pun mengirim pesan peringatan ke semua pemburu di pulau itu. Salah satu pemula menggambar rencana di tanah yang diperhatikan sang pahlawan. Ia bertanya apa menghancurkan inti akan melenyapkan semua makhluk di pulau. Sang protagonis menyadari misinya kini menjadi jauh lebih sederhana. Ia memutuskan harus melenyapkan unit erosi untuk menghilangkan ancaman. Saat yang lain terlelap, gadis berambut perak berjaga mengawasi area. Si pemula juga tidur, bersandar di dinding memulihkan diri dari pertarungan. Sang mantan pahlawan memasang alarm pendeteksi gerak di dekat mereka untuk melindunginya. Ia yakin alarm itu akan menjaga mereka, jadi ia bisa pergi tanpa cemas. Ia pun berlari menembus hutan gelap,
yakin rencananya akan berhasil. Tiba-tiba, ia merasakan ada yang tak beres. Wajahnya menjadi serius dan waspada. Ia berhenti mendadak, menancapkan kakinya dengan kuat. Dengan kesal ia berpikir semua berjalan terlalu lancar. Dari kegelapan, suara dingin yang ia kenal memanggilnya. Ia pun bersiap menghadapi bahaya. Dengan tatapan serius, sang protagonis menatap kegelapan, bersiap untuk apapun yang akan datang. Dengan tatapan tajam, sang protagonis berbalik ke arah hutan gelap. Tiba-tiba, sesosok makhluk ungu raksasa bertopeng muncul dari bayang-bayang. Di ruang situasi, seorang pria melaporkan beberapa pemburu hilang dan diperkirakan telah tumbang. Pria lain tampak frustrasi karena pemburu dari tim 3 juga tumbang, dan para monster mulai terorganisir. Sang kepala menyatakan keadaan darurat, memerintahkan aktivasi jaringan komunikasi, dan meminta bala bantuan. Seorang operator terkejut melaporkan ada yang mendekati korps erosi Alpha. Dengan panik, sang kepala memerintahkan mereka untuk menghubunginya dan menghentikan pergerakannya. Operator tuh bilang itu adalah Ukansik. Mereka menduga dialah yang mendeteksi peningkatan inti. Atasan menyuruh mereka terhubung. Yakin pemuda itu punya jawaban. Saat terhubung, mereka mendengar sang protagonis berteriak tentang monster peringkat C di area itu. Sang mantan pahlawan berteriak di komunikatornya bahwa musuh itu jauh lebih cepat dari dugaannya. Ia terus mengumpat pada asosiasi, sementara operator memastikan pada kepala bahwa ia masih hidup. Sang petarung sadar, api hantunya kurang kuat untuk menghabisi musuh tangguh. Ia harus melemahkan lawan dengan api, lalu menghabisinya dengan tombak. Tapi monster ungu itu takkan menyerah begitu saja. Pemuda itu curiga. Ia memakai terlalu banyak mana. Kekuatannya jadi lebih lemah dari biasanya. Ia harus mencari tempat untuk menarik lebih banyak mana. Tiba-tiba, matanya terbelalak saat menemukan sesuatu. Mendarat di tanah, ia berseru telah menemukan apa yang dicarinya selama ini. Di tengah hutan, sebuah objek biru misterius yang bersinar melayang perlahan di udara. Ia pun melesat, menyerang si monster ungu yang menatapnya penuh amarah. Dengan tekad kuat, ia menyuruh monster itu mengikutinya. Senyum licik terukir di wajahnya. Ia berkata, ada sesuatu yang harus dipastikan lebih dulu. Kembali ke ruang situasi, operator melaporkan sinyal GPS sang pahlawan telah hilang. Sang ketua sadar pemburu itu masuk ke inti erosi Alpha. Di dalam inti area itu ternyata lebih bersih dari yang ia bayangkan. Ia penasaran, sebesar apa inti tingkat 1 dan 2 jika tingkat 3 saja seluas ini. Tiba-tiba, sebuah tangan ungu raksasa muncul dari tanah tepat di hadapannya. Sang protagonis sadar inti erosi menghilangkan semua batasan fisiknya. Ia menatap monster itu. Berpikir inilah saatnya mengakhiri semua. Dengan raungan mengerikan, makhluk ungu itu bersiap untuk pertarungan yang akan datang. Seketika, ia teringat kelemahan terbesar api hantunya. Teknik ini ternyata menyebar ke semua makhluk hidup, kecuali dirinya sendiri. Artinya, api itu bahkan bisa melukai kawan-kawannya saat bertarung. Jika apinya tak terkendali, ia tak bisa memakainya lagi. Namun tiba-tiba, sang petarung terpental oleh serangan kuat musuhnya. Dari bawah, ia melepaskan ledakan energi ungu ke atas untuk menahan makhluk itu. Monster itu terkena api dan menjerit kesakitan akibat serangan dahsyat tersebut. Sambil tersenyum, ia berpikir kelemahan itu tak berarti saat bertarung sendiri. Ia menatap tajam, menyatakan kunci kemenangan dimulai sekarang. Energi biru terang mulai terkumpul di dada sang protagonis yang tersenyum. Energi itu berdenyut seperti jantung mana biru. Mana yang terserap menyebar ke tubuhnya, membuatnya lebih kuat dan tangguh. Uap energi mulai keluar dari bibirnya, seiring kekuatannya yang terus meningkat. Dengan senyum percaya diri, ia terkejut akan efisiensi kekuatan barunya. Makhluk ungu itu menjerit saat api terus membakar tubuhnya. Tiba-tiba, cincin energi biru menyebar di langit, menarik perhatian semua orang. Dengan senyum penuh arti, ia tahu niat asli monster itu dan memahami rencana jahatnya. Sang mantan prajurit berdiri di bukit, mengamati makhluk ungu di bawah. Ia sadar, monster itu memanggil bala bantuan. Semakin banyak monster datang, tapi ia memperingatkan itu sia-sia. Dengan kekuatan barunya, jumlah tak lagi berarti. Aura energi ungu dahsyat meledak di sekitarnya, menciptakan kawah besar di tanah. Ia merasa lebih kuat,
tapi belum mencapai puncaknya. Ia lalu teringat ucapan Min Jae. Kehadiran terkuat di sana terasa seperti api. Sosok itu mengungkapkan bahwa apinya telah padam, sambil menyiapkan serangan mendadak. Sang protagonis sangat terkejut, menyadari apa yang terjadi di hadapannya. Tiba-tiba, ledakan energi merah dahsyat membelah tanah dengan kecepatan luar biasa. Sesaat kemudian, pedang energi ungu muncul dan menghantam tanah. Monster baru itu menyeringai. Ia menunggu api hantu padam sebelum menyerang. Makhluk itu mengungkap inti erosi berada di level yang berbeda, lalu menunjuk sang pahlawan. Ia menghitung di levelnya saat ini. Ia bisa melakukan combo 4 serangan dan bersiap. Dengan lompatan kuat ia menyerbu makhluk itu. Senjatanya siap menghantam. Ujung tombaknya bersinar, melesat secepat kilat, tapi monster itu berhasil menangkisnya menggunakan senjatanya sebagai perisai. Benturan senjata mereka menciptakan percikan api. Tiba-tiba, ledakan energi biru menghantam dada monster itu dengan keras. Dengan tatapan fokus, mantan prajurit itu menyebutkan nama tekniknya, tombak bulan kembar. Makhluk itu lalu terkena serangan putaran energi biru yang memaksanya mundur. Serangan itu begitu kuat hingga tubuh monster itu retak, dan ia mundur terkejut. Tekniknya menciptakan bayangan biru yang meniru dan mengulang serangan awal. Intinya, ini adalah teknik simpel untuk 4 serangan beruntun. Ia maju, menyerang bersamaan dengan bayangan dari kemampuan spesialnya. Tapi ia berpikir, serangan itu bisa lebih dahsyat jika bayangan birunya menyerang dengan jeda. Ini menciptakan tarian tombak kembar yang sulit dihindari lawan. Menghadapi combo beruntun itu, sang monster tertegun, tak mampu bereaksi. Akhirnya, monster itu lengah dan terkena serangan telak tepat di sasaran. Serangan itu begitu dahsyat hingga sebagian pelindung monster itu hancur berkeping-keping. Dengan tatapan tajam, dia menyatakan akhir dari pertarungan ini. Ia lalu melesat, melancarkan serangkaian serangan cepat yang dahsyat. Dengan serangan pamungkas, monster itu dihantam oleh cahaya dan energi biru yang menyilaukan. Tubuhnya ditelan energi biru dan perlahan menghilang. Tiba-tiba, sebuah kotak misterius bercahaya muncul di hadapannya, menarik perhatiannya. Tanpa ragu sedikit pun, dia membuka kotak itu untuk melihat isinya. Senyum merekah di wajahnya, terkejut sekaligus senang. Sementara itu, di ruang komando, seorang pria berteriak, zona erosi menyebar ke seluruh pulau. Operator lain melaporkan sinyal para hunter dari tim 9 mendadak terputus. Sang komandan mengamati kekacauan, menyadari pasukan bantuan dihadang para monster. Dengan wajah putus asa, pria itu bergumam, apakah ini akhir bagi mereka? Tanpa keajaiban, ia hanya bisa pasrah melihat semua hunter dihabisi. Tiba-tiba, seorang operator memanggilnya. Ada pesan dari Ju Chan-suk di pusat inti. Satu kali, klik operator menampilkan pesan itu di layar utama untuk dilihat semua orang. Pesan itu berbunyi, inti erosi alfa telah dimusnahkan. Misi telah selesai. Tertegun. Sang komandan tak percaya keajaiban terjadi. Bagaimana mungkin? Sementara itu, sang pahlawan memejamkan mata. Beristirahat usai pertarungan sengit. Sambil berbaring, dia mengagumi langit malam yang berbintang dan merasakan udara yang sejuk. Di sisi lain, para hunter lainnya masih berjuang melawan monster-monster yang tersisa. Dengan pedang listriknya, Han Sangga menebas para monster dengan lincah. Dia menggenggam erat senjatanya, bersiap untuk serangan selanjutnya. Energi listrik menyelimuti pedangnya. Dia siap untuk kembali bertarung. Kelelahan, ia sadar jumlah monster bertambah dan ketua tim mereka menghilang. Sang pemula memanggil namanya dengan raut wajah cemas. Dia bertanya, apakah menurutmu kita bisa selamat dari sini? Gadis itu tahu rekannya sudah di ambang batas. Dia sendiri tak yakin bisa bertahan lebih lama karena terluka cukup parah. Tiba-tiba, seekor monster melesat maju, siap menerkam kedua hunter itu. Meski kelelahan, sang gadis bersiap untuk bertahan. Namun tiba-tiba, ia jatuh berlutut. Menyadari tubuhnya tak bisa digerakkan. Gadis itu bergumam kakinya mati rasa. Sementara para monster semakin mendekat. Melihat bahaya di depan mata, pemuda itu berteriak histeris. Seekor monster bersiap menerkam gadis itu. Monster itu bersiap menyerang sang gadis yang sudah tak berdaya. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat di langit malam dan sesuatu terjadi. Gadis berambut perak itu membuka matanya dengan tatapan bingung. Dia kebingungan. Apa yang barusan terjadi?
Para monster mendadak berhenti, lalu perlahan menghilang. Sang pemula bertanya, apa mereka sudah pergi? Berpindah ke titik pertemuan para hunter di pulau. Tempat itu sekarang penuh sesak. Sang pahlawan tiba dan melihat banyak korban luka. Ia cemas erosi tak terkendali. Dua hunter melihatnya dengan kaget. Bukankah itu Yu-chan? Mereka tak percaya seorang pemula bisa mengatasi sumber erosi tingkat 3 seorang diri. Tak jauh dari sana, kedua pemula itu melambai dan memanggil ketua timnya. Sang pemuda menunjukkan pesan yang diterima. Bertanya bagaimana ia bisa mengatasinya sendirian. Sang pahlawan menjawab, hatiku yang menyuruhku. Gadis itu menatapnya tajam dan memanggilnya pembohong. Tiba-tiba, seorang pria menghampirinya dan memanggil nama lengkapnya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai manajer dari perusahaan operasi Korea Utara. Sang pahlawan mengenalinya dan bertanya apa ia punya waktu untuk bicara. Pria itu berkata bahwa wali kota ingin menemuinya. Adegan pun beralih ke sebuah gedung megah. Saat turun dari mobil, pemuda itu berpikir, menyuruh-nyuruh orang sepertinya kebiasaan orang tua. Ia teringat kontraknya tak menyebut imbalan dan memutuskan akan bernegosiasi. Seorang pria berpayung menyambutnya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai petugas komunikasi dari kantor wali kota. Petugas itu berkata wali kota ingin sekali bertemu dengannya setelah terkejut oleh laporan dari Pulau Jaung. Dia bahkan berkata sang politisi membatalkan seluruh jadwalnya. Pemuda itu hanya menjawab, itu bukan hal besar. Petugas itu menambahkan, pemula yang menghancurkan inti tingkat 3 belum pernah ada lagi sejak sang senior hebat itu. Sang pahlawan berpikir senior itu pasti bukan orang biasa. Petugas pun mengumumkan kedatangannya. Di meja tertulis nama wali kota Park dari Incheon yang menyambutnya dengan hangat. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Park Jien dan meminta maaf karena memanggilnya di tengah hujan. Ia mempersilakan mereka duduk, lalu meminta stafnya untuk menyajikan kopi hangat. Dengan 2 cangkir di meja, sang wali kota memuji hunter itu atas jasanya yang besar bagi negara. Politisi itu beralasan, anggaran yang terbatas menghalanginya menyewa guild mahal untuk misi di pulau itu. Sambil menyesap kopi, sang protagonis mendengar wali kota membahas misi pertamanya. Sambil tersenyum, pria itu mengaku bangga perjalanannya sebagai hunter dimulai dari sana. Pemuda itu merasa aneh saat wali kota itu membual bahwa Korea adalah negara teraman di dunia. Politisi itu terus berceramah tentang infrastruktur bandara dan kota-kota di sekitarnya. Dengan wajah bersemangat, ia membahas dana besar yang mengalir ke kota-kota dan bandara. Pria itu lalu bersumpah akan membuat jalan sang hunter menjadi sukses besar. Dengan tatapan serius, wali kota itu berkata ingin menanyakan satu hal pada mantan prajurit itu. Kemudian di dalam mobil, petugas itu menanyakan tujuan sejatinya menjadi seorang hunter. Dengan ekspresi dingin ia menjawab, jika saluran air mampet, seseorang harus membersihkannya. Petugas itu mengerti. Cengkeramannya di kemudi sedikit mengerat. Petugas itu memperingatkan bahwa ia akan terkenal dan dicari banyak perusahaan untuk iklan. Sambil menyeringai, pemuda itu berkata sang petugas tampak khawatir ketenaran akan merusaknya. Pria itu menjelaskan di balik gerbang, monster berbahaya berkeliaran di zona erosi. Korea adalah benteng terakhir bumi, tapi masih terpengaruh oleh uang. Sang pengemudi menegaskan bahwa pencapaian hunter itu sungguh luar biasa, dan banyak orang akan tertarik padanya. Dengan tatapan serius, ia berharap pemuda itu akan menjadi secercah harapan yang sejati. Sang protagonis bertanya-tanya, apa tawaran wali kota setelah pidato panjang itu? Tapi ia sadar, politisi itu sedang menunjukkan semua kartunya secara terang-terangan. Mantan pahlawan itu merasa hidupnya sudah terlalu panjang dan menderita untuk bisa dipengaruhi oleh hal ini. Kembali ke kantor, pemuda itu langsung bertanya apa imbalan yang harus ia berikan atas dukungan wali kota. Ia menebak, mungkin ia diharapkan membantu wali kota dengan popularitas rendah agar terpilih lagi. Politisi itu tampak gugup dan memujinya cepat tanggap. Ia menjawab, itu berkat ponsel pintar. Mantan prajurit itu menambahkan, ia tahu masa jabatan wali kota akan berakhir awal tahun depan. Dengan gugup, politisi itu bertanya, bukankah sang hunter butuh izin resmi untuk ikut misi itu? Pemuda itu sadar wali kota ingin memanfaatkannya dan mengambil semua pujian. Wali kota itu lalu membual bahwa ia punya koneksi dengan banyak perusahaan berkat infrastruktur kota. Ia pun menawarinya kontrak model untuk merek kopi yang ada di atas meja. Dengan tatapan tajam,
sang protagonis menggebrak meja dengan cangkirnya dan memanggil nama wali kota. Mantan prajurit itu berkata dengan marah, politisi itu pasti menganggapnya bisa dibeli dengan murah. Wali kota itu tampak bingung. Ia berkata dunia sangat membutuhkan wajah baru. Dengan tatapan tegas, sang protagonis mengungkapkan isi hatinya. Ia bilang semua yang ditawarkan wali kota bisa ia dapatkan sendiri nanti. Karena putus asa, politisi itu menawarkan misi aman dengan bayaran tinggi. Tapi pemuda itu merasa tawaran itu kurang menarik. Mantan prajurit itu berdiri dan mengucapkan selamat kepada model kopi yang baru saja ia tolak. Ia menyiratkan bahwa wanita muda itu sepertinya bisa memperbarui kontraknya lagi. Di tengah hujan, sebuah adegan misterius terjadi di gang gelap. Petugas wali kota berlutut di tanah basah, menghadap sosok berkerudung yang mengamatinya. Sosok berkerudung itu menyatakan bahwa tes di Pulau Jodong telah gagal. Petugas itu meminta maaf, tapi ia mengaku punya kabar baik. Dan sosok itu bertanya apa? Lewat ponselnya, petugas itu menunjukkan klip ujian kualifikasi hunter. Video itu menampilkan sang protagonis memakai api khasnya, dan sosok berkerudung itu pun menggumamkan namanya. Sebuah senyum licik terukir di wajah sosok berkerudung itu. Jelas terkesan dengan kemampuan pemuda itu.